Lewat video ini, saya Angela Suleman ingin mempresentasikan materi tentang perjanjian Room-Royen dari materi kelas 11 pelajaran IPS. Apa aja sih yang ingin saya jelaskan di perjanjian Room-Royen ini? Jadi yang mau saya jelaskan atau presentasikan dari materi ini adalah yang pertama sejarah, yang kedua isi perjanjiannya, yang ketiga latar belakang Room-Royen, dan yang terakhir ada tokoh delegasi. Yuk simak materi saya. Yang pertama, sejarah Room-Royen. Perjanjian Room-Royen menjadi salah satu dari rangkaian perundingan dengan Belanda dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Perundingan Room-Royen dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian Room-Royen diambil dari tokoh pemimpin delegasi di kedua belah pihak. Dari Indonesia ada Muhammad Rom, sementara dari delegasi Belanda dipimpin oleh Herman van Rooijen. Sempat berjalan alot, Indonesia akhirnya dapat menjalankan kembali roda pemerintahannya yang sebelumnya terhenti akibat agresi militer Belanda yang kedua. Para pemimpin pemerintahan yang ditawan Belanda pun dibebaskan dan dipulangkan ke Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Perjanjian Room-Royen juga membuka peluang digelarnya konferensi meja bundar yaitu KMB dalam upaya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Kemudian latar belakang dari isi perjanjian Room-Royen. Indonesia belum aman meski telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pasukan sekutu yang tergabung dalam Elite Forces Netherlands East Indies, pimpinan Sir Philip Christian, datang ke Indonesia tak seberapa lama setelah kemerdekaan. Salah satu tujuannya yaitu melucuti senjata tentara Jepang serta menegakkan dan mempertahankan keadaan damai yang kemudian akan diserahkan pada pemerintahan sipil. Namun, pasukan sekutu ternyata dibojangi oleh Belanda yang menggunakan nama NICA. Belanda sebenarnya ingin kembali menguasai Indonesia yang dulu lama mereka duduki sebelum Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Terjadilah berbagai momen heroik bangsa Indonesia yang bertekad mempertahankan kemerdekaan, termasuk rangkaian perjanjian atau perundingan yang beberapa kali dilanggar oleh Belanda. Perjanjian Linggarjati dikutip dari A History of Modern Indonesia Science, dihelat pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah tanggal 25 Maret 1947. Namun, Belanda kemudian melanggar perjanjian itu dengan melancarkan agresi militer Belanda I pada 20 Juli 1947. Isi perjanjian Room-Royen ini berisi pernyataan kesediaan berdamai antara kedua belah pihak, yaitu pihak Indonesia dan Belanda. Dalam perjanjian itu, pihak delegasi Republik Indonesia menyatakan kesediaannya untuk yang pertama, mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dalam perjanjian Room-Royen tersebut, pihak delegasi pemerintah Belanda saat itu menyatakan kesediaannya untuk 1. Menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta, 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik, 3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. 4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan kelima, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan setelah pemerintahan Republik kembali ke Yogyakarta. Tokoh delegasi perjanjian Room-Royen.
delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooijen. Perundingan dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta, atas prakarsa United Nations Commission for Indonesia. Dan yang terakhir, tokoh lainnya. Selain Muhammad Rum, para tokoh delegasi Indonesia antara lain Supomo, Ali Sastro Mijojo, Johannes, Leimana, Pringadingo, dan Johannes Latu Harhari. Hadir pula Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sedangkan delegasi Belanda terdiri dari Van Rooijen, Blom, Jacob, Van Dr. Gede, Dr. Koch, Van Hongstratenden, dan Dr. Gibbon. Sementara UNCI dipimpin oleh Marcos Rand dari Amerika Serikat dibantu Shredley dari Australia dan Hermans dari Belgia. Itu dia presentasi materi perjanjian Roem Royen dari saya. Terima kasih.